Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Beberapa waktu belakangan rupanya komponen yang secara bergiliran melaksanakan buka puasa bersama di tempat ini, dari para santri, para ulama, anak yatim, ahli pendidikan, tokoh pemuda direncanakan besok, karena strategi lainnya terus dilakukan secara bergiliran selama sekitar 8 hari. Alhamdulillah hari ini adalah untuk Bapak Ibu kita yang aktif di dunia pendidikan. Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu terus bergerak, dinamis sekali. Hal-hal mendasar dan nyetir tetap sama, tapi ada dinamika banyak yang mempengaruhi kemana pendidikan itu akan diarahkan. Apapun ceritanya, dunia pendidikan harus mempunyai korelasi, bisa match dengan dunia usaha, dunia kerja nantinya. Tidak mungkin dunia pendidikan berdiri sendiri. Muara dari pendidikan itu sendiri adalah dunia kerja nantinya. Maka oleh karena itu kita harus mempersiapkan ke arah itu pendidikan di Kabupaten Berbeda. Tidak bisa lagi pendidikan kita katakan tanpa orientasi, hanya rutinitas saja, rutinitas biasa tanpa orientasi ini tidak mungkin lagi kita lakukan. Karena ke depan Bapak Ibu sekalian, kenapa harus ada reorientasi, orientasi baru untuk pendidikan itu? Kalau tadi dikatakan orientasi pendidikan dan dunia kerja, ke depan itu ada banyak sekali dunia kerja yang akan hilang, tidak lagi ada. Ada banyak profesi ke depan yang akan hilang. Ada banyak profesi ke depan yang akan hilang. Sementara ada profesi baru akan tumbuh ke depan. Yang lain ini mungkin tidak ada, tapi sudah mulai mengarah, mulai bergerak ke sana. Ya, kita tentu harus arahkan ini ke sana. Mengarahkan ke sana dunia pendidikan kita harus ada reorientasi. Apapun ceritanya, di samping pembinaan akhlakul karimah, wawasan kebangsaan dan sebagainya, pendidikan itu pada akhirnya akan bermuara ke dunia kerja. Nah, dunia kerja ini terus berubah. Mungkin dulu beberapa sekitar tahun 90-an, profesi yang paling terlihat menarik bagi anak-anak itu adalah tukang pos. Ya, mungkin kemana-mana ngantar surat, pakai sepeda motor yang bisa berkunjung ke sana kemari, terlihat menarik sekali saat itu. Karena bisa berkunjung ke banyak rumah dan paling ditunggu oleh semua keluarga saat itu tukang pos. Hari ini tukang pos sudah tidak ada lagi. Ke depan juga mekanikasi, adanya mekanik ya, pekerjaan yang dilakukan dengan mesin itu akan mengurangi kebutuhan tenaga manusia. Jadi ini semuanya harus kita persiapkan anak-anak kita menuju ke arah itu. Dikatakan juga bahwa saat ini yang paling banyak menganggur katanya ini adalah dari lulusan SMK. Sementara SMK itu sudah jelas landasan awalnya justru untuk cepat bisa di dunia pendidikan. Nah, tapi dikatakan bahwa untuk skala nasional lulusan yang paling banyak penganggurannya adalah dari SMK. Nah, itu PR kita ada di sana, Pak. Bagaimana ini agar anak-anak ini ketika, karena yang SMK ini ilmunya sangat rapat sebenarnya, mestinya di pasar, diserap di ibadah diserap bagi dia kerja. Tapi justru malah SMK ini yang seperti tadi masalah harus dianalisa sedemikian rupa agar ke depan pendidikan kita itu bisa menjadi pendidikan yang bisa mengisi relung-relung dunia kerja itu. Bapak Ibu sekalian, nah, untuk kalangan pemuda-pemuda kita di Banar Meriah, kami sudah menganggarkan setiap desa itu harus ada antara 20 juta itu untuk life skill, untuk kecakapan hidup. Jadi kita tidak cukup hanya memproduksi kopi, tapi harus memproduksi orang-orang yang akan mengolah kopi. Hanya kali kedua
melamar menjadi apa saja barista atau apa saja segala macam itu harus seperti itu. Dan industri kreatif lainnya di hanya kopi. Kalau tidak anak-anak ini semua, tidak mungkin semuanya masuk ke lembaga pemerintah. Daya serap pemerintah itu untuk menampung tenaga honor ataupun tenaga kerja baru itu dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi itu sangat sedikit, Pak. Serapannya paling hanya sekitar 10% dari yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Katakan untuk barang meriah saja misalnya, yang kita serap tinggal honor, bahkan sekarang P3K, itu yang berada di paling tinggi 100, Pak. Itu yang bisa kita serap. Nah, kalau Aceh Tengah saja di sana ada 3 atau 4 perguruan tinggi, di Brebes juga ada, di Banda Aceh, di Medan. Dari barang meriah saja per tahun saya rasa tidak kurang dari 600-700 orang yang lulus per tahun. Ya kalau kita serap 100 orang, terus yang 600 itu kemana? Teroris kemana? Nah maka ini harus ada perubahan orientasi kita untuk dunia pendidikan. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, PR lainnya di pendidikan ini adalah menyangkut masalah kualitas akhlak. Ini narkoba banyak yang sudah menyentuh anak kita. Ya, kemudian kecanduan gadget, kecanduan HP, kecanduan medsos ini juga luar biasa sudah. Mungkin harus kita carikan rumusan-rumusan untuk bisa mengantisipasi dampak negatif dari ini semuanya. Harus kita dulu bersama kembali untuk merumuskan itu. Karena ketika mereka sudah mempunyai HP, mempunyai gadget, maka ini kemampuan kita mengerem mereka ini akan sangat sulit sekali. Ini PR kita sekarang, sambil narkoba, HP tadi itu. Karena narkoba, HP mulai bulan bebas. Terjadi di beberapa titik karena kita yang sudah melampaui hal yang patutan ini terjadi. Nah ini, bahkan ada yang terjebak di human trafficking, Pak, kerja dengan manusia. Ini modusnya saya sampaikan saja. Ini saya kemarin sudah berkumpul dengan teman-teman aktivis aktivis wanita. Itu anak-anak kita yang ini sudah kelanjuran, ya, melampaui batas pekerjaannya. Ini ada yang sampai mengandung, kemudian bersalin. Ini sudah ada mafia yang menampungnya. Jadi karena ada pihak keluarga, mereka tidak berani tinggal, dipermalukan segala macam, ada pihak yang menampungnya, membantu mereka membiayai persalinannya, dan bahkan memberi makan, memberi uang. Tapi kemudian karena anak yang masih dianggap sebagai beban bagi keluarga, anak ini mereka ambil. Nah ketika anak ini mereka ambil, ini yang kemudian dijadikan dagangan, Pak, dijual. Anak ini dijual. Karena bagi keluarga tidak ada aib, bagi keluarga tidak ada beban. Anak ini kemudian dijual. Dijual itu ada dua, pertama mungkin langsung organnya itu kemudian yang diperdagangkan, organ tubuhnya. Yang kedua, ada yang kemudian diinvestasikan, dibesarkan, kemudian disalurkan kemudian ke besar dan dunia prostitusi, dunia hitam, dunia gelap, disalurkan ke sana. Jadi ini yang terjadi. Nah ini anak-anak usia SMP, SMA yang terlanjur itu harus didampingi, tidak bisa lepas. Meskipun aib ini sebenarnya, tapi ini harus diupayakan jangan sampai kemudian karena malu dan sebagainya, atas anak yang lahir dijual sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian, PR kita ke depan menyangkut anak-anak kita, remaja-remaja kita, dan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak. Semuanya harus bekerja bersama-sama. Kita akan melakukan pendampingan ke depan. Untuk tahun depan ini ada anggaran sekitar 600 juta untuk 2020, anggaran pemahaman dinul Islam untuk para pelajar. Nanti ada tim khusus yang datang ke sekolah-sekolah dan ini mengadvokasi memberikan pemahaman-pemahaman di samping yang sudah rutin dilakukan di sekolah itu sendiri. Tujuannya untuk memperkuat semuanya Bapak Ibu sekalian. Ini katakan di Indonesia yang Islam. Nah kemudian ada waktunya sangat sempit. Ini kemarin itu kita bekerja sama dengan Poltekbang, Politeknik Pembangunan Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian di Sumatera Utara. Ini MOU-nya sudah ditandatangani. Kita mendapatkan satu kelas khusus untuk barang meriah. Kita bersaing dengan beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan sekitaran dan Aceh. Alhamdulillah barang meriah mendapat kuota satu kelas khusus. Ini Polbangtan ini, Politeknik Pembangunan Pertanian ini memang dibuat khusus untuk tenaga-tenaga di bidang pertanian. Dan ini sekolah beasiswa penuh oleh pemerintah. Sebenarnya hampir sama dengan
militan, artinya mereka tidak langsung pegawai negeri, tapi ketika ada peluang akan diprioritaskan, sama seperti yang dari perhubungan dan lain sebagainya. Kita mendapat kuota sekitar 20 sampai 30 orang. Pendaftarannya sudah bisa dimulai. Anak-anak kita di SMA, merasa anda, SMK, silakan dipersiapkan untuk mendaftarkan diri. Secepatnya nanti koordinasi sama Insinyur Usman, tim kita yang handle itu untuk ditindaklanjuti nantinya Bapak Ibu sekalian. Silakan secepatnya, waktunya sudah sangat mepet. Ini sekolah dinas, ya, sekolah dinas. Sepenuhnya 100% asrama makan dan sebagainya ini ditanggung oleh pemerintah langsung sekolah bawah Kementerian Pertanian Jakarta. Jadi kita kerjasamakan seperti itu dan kita mendapat kuota. Bapak Ibu sekalian, kemudian anak-anak kami khusus yang disabilitas, keluarga semuanya, ini nanti akan didata. Masih ada berapa lagi sebenarnya yang belum mempunyai kursi roda, misalnya program kursi roda, nanti bisa disampaikan ke kami. Kami mengundang hari ini data hadir, nanti akan didata. Supaya direncanakan dipersiapkan juga sebagai kandidasi lagi di luar, maka mungkin malam ini kita bisa dapat data konkretnya. Besok kalau lusa tim kami akan dulu ke rumah untuk menyampaikan kursinya langsung. Nah, jadi ini ada kewajiban kita juga, anak yang mengalami disabel ataupun disabilitas itu agar yang mungkin kita lakukan agar kita bantu untuk meringankan beban keluarga. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, kita berdoa bersama-sama agar berbeda kita semuanya, pemerintahannya, masyarakatnya senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah, bahaya, dan semuanya kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena sudah waktu berdua. Ya, 1 menit lagi ya. Allahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.